Tadi ada yang bilang sama saya di kolom komentar, katanya, "Bang, justru kalau saya diemin pasangan saya yang NPD itu jadi istilahnya makin kurang ajar lah, makin abusive gitu. Makin semena-mena gitu." Ya. Terus saya bilang sama kakak tersebut yang komen di kolom komentar, justru cara-cara yang kita lakukan, tips-tips yang saya pernah sebutkan untuk menghadapi seorang NPD, itu bukan untuk membalas dia, tetapi lebih untuk menolong diri kita nih dari perbuatan-perbuatan dia. Menolong diri kita supaya energi emosi kita tuh nggak mudah terkuras gitu. Hanya cuman gara-gara dia, ulah dia, ucapan dia, perkataan dia, sikap-sikap dia. Istilahnya kita rugi banget gitu kalau terlalu energi kita ya, emosi kita gitu, pikiran, hati kita itu kebuang sia-sia satu harian penuh hanya untuk ngeladenin debat sama dia, hinaan-hinaan dia, apa segala macem gitu, sikap-sikap sinis dia. Rugi, kita yang rugi gitu. Jadi lebih untuk menolong diri kita sendiri, biar kita tuh tenang gitu, nggak ambil pusing. Makanya kan tipsnya kan jawabnya datar. Kan saya juga bilang, pasangan saya, istri saya kan NPD. Jadi misalnya dia kayak flying monkeys-nya dia gitu ya, lagi mau nyari gara-gara gitu sama saya, karena saya banyak diem. Misal, tadi anak kita udah makan apa aja? Gitu. Ya, biasanya sebelum-sebelumnya saya balas juga pakai jawaban sinis, pakai jawaban ngotot, laki-laki, iya kan? Laki-laki, egonya. Jadi, siapa sih laki-laki yang egonya nggak itu ya? Cuman saya patut berbangga sama diri saya. Saya bisa mengalahkan diri saya, emosi di dalam diri saya dengan saya jawab, "Oh, udah. Tadi udah makan ini. Udah kenyang dia udah cukup." Biasanya saya jawab, "Udah. Kenapa sih? Ribet bang." Wah, kayak gitu. Wah, itu dia seneng tuh kalau saya jawab kayak gitu. Ribut. Wah, cuman anehnya dia makin kesel ketika saya jawab datar, flat, tetap sopan, tetap ramah. Tapi tetap aja dia terus ini berusaha gitu. Nah, akibatnya apa? Capek sendiri. NPD itu mau laki-laki mau perempuan, mau umurnya udah tua apa segala macam, NPD itu tuh anak kecil yang terjebak di dalam sifat-sifat anak kecil yang terjebak di dalam diri sebuah tubuh orang dewasa. Gitu. Jadi semakin gak diladenin semakin ngambek. Cuman kan kalau anak kecil kan nangis ya, wah, nggak diladenin capek sendiri tidur gitu kan. Kalau orang dewasa yang kita hadapin nih, ya nggak yang nangis terus kayak anak kecil terus tidur, enggak. Tapi ya dia nyari gara-gara aja gitu terus, gitu. Jadi tetap calm, tenang, santai, flat, datar. Jangan bales. Pokoknya kita jangan jadi sama seperti dia yang memiliki masalah NPD. Kita jangan jadi sama dia. Gitu. Kita doain dia, terus doain dia. Hati NPD tuh hatinya kayak batu. Jadi minta sama Tuhan, tolong lembutkan Tuhan hatinya pasanganku menjadi lembut Tuhan. Hanya Engkau yang bisa membuat hatinya lembut. Terus kita juga harus sadar gitu, buru-buru sadar, ngingetin diri bahwa kita tuh bukan Tuhan. Kita gak bisa ngubahin NPD
maksa dia berubah. Nggak usah NPD deh. Ya, kita maksa orang yang normal aja untuk jadi selalu sesuai dengan ekspektasi kita aja tuh nggak bisa. Orang kita aja kadang disuruh berubah sama pasangan kita sendiri atau siapa, kita juga masih ada ego-ego kita kok. Nah, saya kenapa bisa ngomong seperti ini? Karena saya juga bertobat. Saya pernah ada di posisi-posisi yang menjengkelkan buat orang-orang tuh, saya pernah ada di posisi seperti itu. Cuman saya memilih untuk bertobat. Saya memilih untuk mau berubah, melangkah berubah. Dan ternyata keuntungannya tuh banyak banget buat saya. Gitu, jadi pesan saya, hindari perdebatan dengan NPD, oke? Jangan kepancing emosi sama NPD, terlepas dari ulah-ulah apapun yang dia buat. Nih misal nih, dia bikin kita cemburu gitu ya. Kita curiga pasangan kita selingkuh nih, pasangan NPD kita selingkuh. Apa gimana? Ya, kalau saya nih, saya memilih, saya doain aja. Karena saya pernah ada di posisi istilahnya nggak bener kok. Dan tiba-tiba Tuhan tegur saya lewat hal-hal yang bikin saya kapok. Entah itu pekerjaan saya dibikin rusak sama Tuhan, kacau. Ada aja masalah yang saya dapat. Nah itu kan mungkin karena doa pasangan saya, doa orang-orang terdekat saya. Ya jadi saya memilih, kalau misalnya pasangan saya selingkuh gitu, pasangan NPD saya selingkuh misalnya, ya saya memilih untuk doain dia aja udah. Tuhan, aku serahkan tubuh, jiwa, roh pasanganku ke dalam tangan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kalau pasanganku nakal Tuhan, kalau pasanganku selingkuh, berzina, biar Tuhan yang tegur, biar Tuhan yang ajar, biar Tuhan yang didik. Penghakiman bukan milikku Tuhan, tetapi penghakiman adalah miliknya Tuhan. Pembalasan miliknya Tuhan. Terus saya sebagai laki-laki ngerasa, ya payah, ya cemen, ya laki-laki masa, ya buat saya enggak sih. Justru saya menang. Karena biasanya pembalasan dan penghakiman, teguran Tuhan itu jauh lebih keras, jauh lebih nggak enak, jauh lebih menyakitkan dibanding dengan pembalasan yang kita lakukan sendiri. Itu kalau pasangan kita yang NPD itu berusaha untuk bikin kita cemburu ya. Udah, kita tenang aja, kita ketawa aja dalam hati. Ya elah, mau bikin gue cemburu, ya elah gitu.